warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami tentang pengembangan ilmu pengetahuan alam. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dari rekan-rekan saya, yaitu saya sendiri, Nita, sebagai moderator, Dan saya Tiara Mutiardi sebagai pemateri kedua. dan saya Rizky Sawadah sebagai pemateri ketiga. Baiklah, pembahasan kita hari ini tentang pengembangan 1. Ilmu pengetahuan sosial atau sering disingkat IPS yang membahas tentang antar manusia sebagai makhluk sosial. Yang selanjutnya dibagi atas: A. Psikologi, B. Pendidikan, C. Antropologi, D. Etnologi, E. Sejarah, F. Sosiologi. 2. Ilmu pengetahuan alam atau ilmu alamiah yang membahas tentang alam semesta dengan semua isinya. Dan selanjutnya terbagi atas: A. Fisika, B. Kimia, C. Biologi. 3. Ilmu pengetahuan bumi dan antariksa yang sering disebut IPBA adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang bumi sebagai salah satu anggota tata surya dan ruang angkasa dengan benda-benda angkasa lainnya. IPBA antara lain meliputi: A. Geologi, suatu cabang IPBA yang membahas struktur bumi. B. Astronomi, suatu ilmu pengetahuan yang membahas benda-benda ruang angkasa dalam alam semesta ini, yang meliputi bintang, matahari, planet, satelit, dan lainnya. C. Geografi, suatu ilmu pengetahuan tentang muka bumi dan produk ekonomi sehubungan dengan makhluk hidup, terutama manusia. B. Perkembangan ilmu pengetahuan alam dari zaman ke zaman. Pada mulanya, ilmu pengetahuan timbul di Asia, meluas ke Yunani, kembali ke Asia di Timur Tengah, kemudian ke Eropa. Adapun gambaran tentang perkembangan ilmu pengetahuan alam berikut akan dibahas sebagai pengetahuan yang dikenal manusia dan cara berpikirnya sejak zaman kuno sampai modern. Perkembangan ilmu pengetahuan alam meliputi beberapa zaman, yaitu: A. Zaman kuno. Pada masa ini, manusia masih mempunyai pemikiran yang terbatas, baik dari pemikiran dan peralatan. Pengetahuan ini diambil dari kehidupan sehari-hari dan diterima apa adanya pada masa itu. Pada masa itu, manusia sudah memiliki kemampuan menulis, membaca, dan berhitung. Misalnya, dari pengamatan dan pencatatan peredaran matahari, ahli astronomi Babiloma menetapkan pembagian waktu. B. Zaman Yunani kuno. Pada masa ini, ilmu pengetahuan alam berkembang sangat besar karena banyaknya bermunculan filsuf-filsuf yang pintar. C. Zaman pertengahan. Pada masa Satelit, dan lainnya. C. Geografi, suatu ilmu pengetahuan tentang muka bumi dan produk ekonomi sehubungan dengan makhluk hidup, terutama manusia. B. Perkembangan ilmu pengetahuan alam dari zaman ke zaman. Pada mulanya, ilmu pengetahuan timbul di Asia, meluas ke Yunani, kembali ke Asia di Timur Tengah, kemudian ke Eropa. Adapun gambaran tentang perkembangan ilmu pengetahuan alam berikut akan dibahas sebagai pengetahuan yang dikenal manusia dan cara berpikirnya sejak zaman kuno sampai modern. Perkembangan ilmu pengetahuan alam meliputi beberapa zaman, yaitu: A. Zaman kuno. Pada masa ini, manusia masih mempunyai pemikiran yang terbatas, baik dari pemikiran dan peralatan. Pengetahuan ini diambil dari kehidupan sehari-hari dan diterima apa adanya pada masa itu. Pada masa itu, manusia sudah memiliki kemampuan menulis, membaca, dan berhitung. Misalnya, dari pengamatan dan pencatatan peredaran matahari, ahli astronomi Babiloma menetapkan pembagian waktu. B. Zaman Yunani kuno. Pada masa ini, ilmu pengetahuan alam berkembang sangat besar karena banyaknya bermunculan
filsuf-filsuf yang pintar. C. Zaman pertengahan. Pada masa ini, ilmu pengetahuan alam berkembang pada dua zaman, yaitu zaman alkimia dan zaman latrokimia. D. Zaman modern. Pada masa ini, ilmu pengetahuan alam sudah banyak terkumpul sejak zaman Yunani sampai pertengahan, tapi belum banyak tersusun secara sistematis dan belum dianalisis menurut jalan pikiran tertentu. Kesimpulan materi pada hari ini adalah ilmu pengetahuan alam terus berkembang. Sementara manusia mencoba menjelaskan mengenai benda-benda di alam sekelilingnya yang tidak diketahuinya. Bahan ilmu pengetahuan sangat banyak ragamnya, tetapi para ilmuwan menemukan fakta. Ia akan berusaha mendefinisikan secermat mungkin dengan melalui pengukuran. Dan ilmu pengetahuan alam akan terus berkembang di setiap zaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.